Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Dwi Kurnia. Saya dari program studi Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. Saya memiliki ketertarikan pada pengembangan diri, komunikasi, serta bagaimana membangun citra profesional di era digital saat ini. Apa yang ingin dipelajari di mata kuliah pengembangan diri dan personal branding ini? Dalam mata kuliah ini, saya mempelajari bagaimana memahami diri secara lebih mendalam, mengembangkan potensi, membangun karakter positif, serta menciptakan citra diri yang lebih profesional. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas strategi membangun personal branding, baik secara offline maupun secara platform digital, termasuk cara menampilkan kompetensi, nilai, dan komunikasi diri secara konsisten. Aspek yang paling relevan bagi diri saya. Dari keseluruhan materi, aspek yang paling relevan bagi diri saya itu adalah self-awareness dan branding digital. Self-awareness membantu saya mengenali kekuatan, kelemahan, serta nilai pribadi yang ingin saya kembangkan. Sedangkan branding digital penting untuk membangun reputasi profesional di era teknologi saat ini. Potensi, karakter, nilai, dan kekuatan diri yang saya temukan selama 1 semester saya kuliah. Selama menjalani perkuliahan, saya mulai menemukan bahwa saya ini memiliki potensi dalam komunikasi, pemecahan masalah, dan juga kerja sama tim. Saya juga menyadari bahwa karakter saya ini cenderung teliti, bertanggung jawab, dan juga mau belajar banyak hal baru. Nilai yang paling menonjol dari diri saya itu adalah komitmen untuk berkembang. Sedangkan kekuatan terbesar saya itu selama kuliah, saya menemukan bahwa saya itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, serta mengelola waktu atau tugas-tugas saya dengan secara terstruktur. Tes atau latihan yang paling membantu saya. Jadi tes yang paling membantu saya selama 1 semester ini adalah analisis SWOT atau refleksi nilai diri. Melalui SWOT, saya bisa melihat jelas bahwa saya ini tentunya memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga tantangan. Refleksi nilai diri juga membuat saya lebih sadar mengenai hal-hal yang benar-benar penting bagi diri saya dalam membuat keputusan. Momen yang membuat saya lebih memahami diri sendiri. Salah satu momen yang paling berpengaruh adalah ketika saya harus mengerjakan proyek kelompok dengan tenggat waktu tuh yang ketat. Di situ saya menyadari bahwa saya ini mampu loh tetap tenang, mengatur strategi, bahkan memimpin tim secara informal agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu. Pengalaman tersebut membuat saya lebih paham dan menyadari bahwa saya ini memiliki kemampuan memanajemen dan mengkoordinasi yang sebelumnya padahal tidak terlalu saya sadari seperti itu. Pengembangan diri atau pengembangan keterampilan diri berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi selama 1 semester terakhir ini, saya ini mengembangkan beberapa keterampilan yang menurut saya ini penting, sangat penting untuk membantu proses belajar saya dan juga aktivitas saya. Contohnya itu yang pertama ada komunikasi. Saya berkembang melalui berbagai diskusi kelas dan juga kerja kelompok. Saya belajar menyampaikan pendapat dengan jelas, lebih terbuka, dan juga saya sangat amat menerima masukan. Yang kedua, time management. Dengan banyaknya tugas dan aktivitas, terlebih juga saya mengikuti BEM fakultas, saya membuat jadwal, menentukan prioritas, dan menyelesaikan pekerjaan secara bertahap agar lebih teratur dan tidak mudah kewalahan. Ketiga, saya juga mengembangkan self-confidence, terutama saat harus melakukan presentasi atau menyampaikan ide di depan kelas. Awalnya emang saya merasa gugup gitu, tetapi dengan latihan dan pengalaman, saya menjadi lebih percaya diri. Bahkan nyaman ketika saya berbicara di depan banyak orang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai personal branding blueprint bagi diri saya. Ada 7 poin. Yang pertama itu personal positioning statement. Saya memposisikan diri saya ini sebagai individu yang profesional, komunikatif, berorientasi pada hasil dalam setiap pekerjaan yang saya jalani. Yang kedua itu ada personal brand keywords bagi diri saya itu kreatif, reliable, dan juga thoughtful. Yang ketiga, unique value proposition. Saya ini menawarkan kombinasi kreativitas, ketelitian, dan kemampuan komunikasi yang membantu menghasilkan solusi yang efektif dan juga mudah dipahami. Kayaknya sebelum lanjut ke 4 kita nyalain lampunya dulu karena udah mulai gelap, mau hujan kayaknya.
Oke, kita lanjut yang keempat. Target audience. Target audience itu ada dosen, tentu, rekan kerja atau kampus, komunitas profesional, serta calon kolaborator. Lalu yang kelima itu ada personal brand personality, ramah, profesional, konsisten, dan juga tentunya mudah beradaptasi. Lanjut, yang keenam, platform digital yang akan digunakan. Aku bakal gunain selain Instagram ya, itu udah pasti. Itu pastinya aku gunain LinkedIn. Untuk ya lebih profesional. Kalau Instagram itu untuk lebih ke visual, juga personal update gitu. Kayak apa-apa diupdate di Instagram, gimana lagi ngelakuin apa gitu. Terus poin terakhir yang ketujuh yaitu strategi menjaga reputasi dan konsistensi. Jadi aku ini akan membagikan konten yang relevan, tentunya dengan menjaga bahasa, terus juga etika digital, serta aku juga akan aktif membangun relasi serta mempertahankan kualitas postingan dan citra yang selaras dengan nilai diri sendiri. Oke, next aku akan menceritakan secara singkat tentang hook, conflict, turning point, growth, dan resolution. Yang pertama, hook. Awal ini aku tuh termasuk orang yang awal-awal tuh merasa ragu, kurang percaya diri jika aku tuh harus menyampaikan pendapat atau mengambil peran dalam sebuah kelompok. Terus konfliknya, keraguan itu, kegugupan itu, kekurang percayaan diri itu membuat aku itu jadi sering pasif, bingung menentukan arah, harus kemana, dan juga aku sulit untuk menunjukkan kemampuan aku tuh sebenarnya tuh apa. Aku menyadari bahwa kalau aku terus kayak gitu, aku itu akan ketinggalan sama yang lain. Aku akan ketinggalan dalam perkembangan akademik, bahkan karir seperti itu. Terus selanjutnya turning point. Perubahannya itu dimulai ketika saya mengikuti beberapa tugas presentasi dan juga mendapat masukan dari dosen serta teman-teman aku. Mereka ini melihat bahwa ada loh potensi yang belum aku sadarin, yang belum saya sadarin, dan itu membuat saya ingin memperbaiki diri saya lebih baik lagi. Lalu growth. Saya mulai lebih sering belajar mengelola waktu akhir-akhir ini dan mencoba mengambil peran sekecil mungkin dalam tim untuk membangun kepercayaan diri saya. Saya juga melihat dan mencoba melihat diri saya ini lebih objektif lagi melalui refleksi diri dan latihan personal branding. Lalu yang terakhir ada resolution. Sekarang ini saya jauh lebih percaya diri, lebih terarah, dan berani mengambil inisiatif duluan gitu. Saya juga merasa perkembangan ini bukan hanya membantu di perkuliahan, tapi juga mempersiapkan diri saya untuk dunia yang lebih profesional. Oke, jadi yang untuk terakhir ini saya akan menjelaskan atau menceritakan secara singkat lah mengenai refleksi dan rencana ke depan saya itu seperti apa. Jadi pelajaran terbesar yang saya dapatkan selama 1 semester ini adalah pentingnya mengenali diri sendiri sebelum mencoba untuk berkembang. Bahwa kepercayaan diri, konsistensi, dan juga keberanian memulai itu adalah kunci utama. Dalam 6-12 bulan ke depan, saya berkomitmen untuk terus melatih keterampilan komunikasi, membangun personal branding di platform digital, dimanapun itu, serta membangun atau memperluas networking saya dengan mengikuti kegiatan akademik dan profesional. Untuk diri saya di masa depan, tetap percaya pada proses, jangan takut gagal, dan terus jaga komitmen untuk terus berkembang sedikit demi sedikit setiap harinya. Mungkin segitu aja cerita singkat atau video singkat aku mengenai perjalanan aku selama 1 semester ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Bye bye guys.